Pemirsa, lalu bagaimana kondisi terkini di Gaza? Kita tanyakan kepada WNI relawan Mercy, Fikri Rofil Haq langsung dari Gaza. Assalamualaikum, selamat pagi Fikri. Bagaimana dengan kondisi terkini di Gaza saat ini? Apakah serangan Israel masih terus terjadi hingga pergantian tahun ini? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam waktu Gaza. Memang sampai detik ini serangan-serangan Zionis Israel masih terus dilancarkan ke titik-titik yang ada di seluruh jalur Gaza, terutama di kamp-kamp pengungsian. Dan memang sampai saat ini juga mereka juga tidak henti-hentinya menyerang warga sipil, baik dari pesawat jet tempur mereka maupun dari serangan alte mereka yang ada di perbatasan-perbatasan yang ada di seluruh jalur Gaza. Dan memang eh, juga drone dan juga pesawat jet tempur mereka masih berlalu lalang di atas langit-langit jalur Gaza, dan sampai detik ini dari Kementerian Kesehatan Palestina bahwa terdapat 21.000 sorry maksud kami 21.978, angka ini hampir menyentuh 22.000 warga yang syahid eh, pada sampai hari ini, dan terdapat 9.100 anak-anak, dan juga eh, 6.500 dari kalangan wanita, dan juga terdapat juga dari tenaga medis. Saat ini angkanya sudah menyentuh 326 dari tenaga kesehatan dan 106 dari jurnalis, dan untuk angka korban luka-luka juga sudah mencapai 57.697, dan 70% mereka adalah anak-anak dan perempuan, dan masih terdapat 7.000 sampai 8.000 warga yang masih di bawah reruntuhan dan masih belum bisa digapai oleh pihak tim medis, dan juga terdapat 13 pembantaian. Dari 13 pembantaian tersebut dari pihak Zionis Israel ini mengakibatkan 156 warga syahid dan juga 246 luka-luka dalam 24 jam terakhir saja. Dan juga pihak Zionis Israel ini mereka masih melakukan penangkapan kepada 99 petugas kesehatan dan juga 3 direktur rumah sakit yang ada di Gaza Utara dengan dalam keadaan kondisi tidak manusiawi. Ya Fikri, kalau kami lihat gambar yang ada di layar saat ini, antrian warga di Gaza untuk mendapatkan makanan sangat panjang begitu. Bagaimana kondisi distribusi makanan hingga hari ini di sana, Fikri? Ya, perlu diketahui juga dari pengamatan UNRWA juga mereka mengatakan mereka mengatakan tadinya rata-rata jumlah truk yang masuk ke jalur Gaza ini terdapat 69, namun ketika kami membaca kembali dari media lokal juga setiap harinya saat ini kurang lebih 80 truk bantuan masuk ke jalur Gaza, dan angka ini meningkat walaupun tidak drastis, dan memang masih dikatakan jauh dari cukup karena banyak sekali di kamp-kamp pengungsian ini mereka kelaparan, mereka mengalami krisis air bersih, mereka mengalami krisis pangan, dan juga mereka mengalami krisis tempat tinggal. Dan juga perlu diketahui dari organisasi kesehatan dunia terdapat 180.000 infeksi pernapasan yang ada di kamp-kamp pengungsian, dan juga terdapat 136.000 kasus diare. Setengah dari mereka anak-anak di bawah 5 tahun, dan juga terdapat 5.000 cacar, dan 42.700 mereka terkena penyakit kulit. Dan ini semua dikarenakan memang adanya krisis air bersih yang sangat sulit didapatkan bagi masyarakat yang mengungsi di kamp-kamp pengungsian, karena perlu diketahui lebih dari 1,5 juta warga, atau ada yang mengatakan juga 1,9 juta masyarakat Gaza ini meninggalkan rumah mereka. Artinya mereka mencari tempat-tempat yang mereka anggap aman di tempat-tempat fasilitas umum seperti rumah sakit dan juga sekolah-sekolahan PBB maupun sekolah-sekolahan pemerintah. Dikarenakan ini juga karena pemadat-pemadat yang ada di kamp-kamp pengungsian, sehingga dengan padatnya pengungsian dan krisis-krisis yang terjadi di jalur Gaza ini, mereka saat ini banyak sekali terkena penyakit menular. Baik, dengan adanya
penyakit-penyakit yang tersebar itu, Fikri, dan juga penangkapan dari sejumlah direktur rumah sakit di Gaza ini, sebenarnya bagaimana dengan kondisi rumah sakit di Gaza pada pagi hari ini? Ya, juga perlu kita ketahui juga memang sampai saat ini rumah sakit-rumah sakit yang ada di jalur Gaza ini mengalami kesulitan ya, karena memang truk-truk bantuan ini mereka terbagi air mineral dan juga apa namanya bahan pangan dan juga obat-obatan, sehingga memang truk-truk bantuan ini tidak maksimal untuk mengambil obat-obatan, sehingga saat ini masih menjadi krisis yang ada di seluruh jalur Gaza. Tercatat ada 150 institusi kesehatan sudah berhenti total, dan juga 30 rumah sakit juga sudah mengalami sudah tidak bisa beroperasi yang ada di seluruh jalur Gaza, sehingga rumah sakit yang masih beroperasi saat ini mengalami kesulitan karena dalam setiap menitnya atau setiap jamnya pun warga ini terus berjatuhan, baik dari kalangan yang meninggal ataupun yang syahid ataupun dari korban luka-luka, karena setiap jamnya, setiap harinya pun berjatuhan terus bertambahan yang dilarikan ke rumah sakit. Dan juga kalau pengamatan saya di tempat kami berada juga truk-truk bantuan juga sudah mulai menyebar ya di tempat kami, dan bahan-bahan pangan juga sudah mulai dibagikan, walaupun saya katakan sekali lagi ini bantuan-bantuan ini masih belum bisa merata ke tempat sejumlah kamp-kamp pengungsian, dan juga pihak PBB juga saat ini sedang mengusahakan ya, mereka membuat perumahan kesehatan dan juga rumah sakit darurat. Mereka ingin mendirikan di jalur Gaza bagian utara, karena memang sampai saat ini tidak ada lagi rumah sakit yang beroperasi di jalur Gaza utara, dan mereka saat ini sedang mengusahakan kesehatan darurat untuk diberlakukan di Gaza Utara sendiri. Ya Fikri, lalu bagaimana update terakhir dari kondisi Rumah Sakit Indonesia? Beberapa waktu yang lalu kita mendengar bahwa sempat dijadikan markas oleh Zionis Israel. Bagaimana kondisinya hingga saat ini? Kondisi Rumah Sakit Indonesia ketika kami seluruhnya, baik tim dokter, tim jurnalis, ataupun tim relawan, ataupun seluruhnya para pengungsi ataupun korban luka juga, setelah kami mengevakuasi pada tanggal 22 November 2003 lalu, setelah itu Rumah Sakit Indonesia ini memang tidak bisa beroperasi ya, karena memang keesokan harinya pada Kamis malam Jumat itu, sebelum gencatan senjata ini mereka menghancurkan bangunan rumah sakit, sejumlah bangunan rumah sakit seperti pagar dan juga pintu masuk darurat Rumah Sakit Indonesia, dan juga mereka menghancurkan juga generator pembangkit listrik yang memang saat itu hanya tersisa berjumlah 3 generator saja yang masih saat itu beroperasi, yang kami operasikan dengan minyak goreng saat itu. Soalnya saat itu sudah tidak ada solar lagi, tidak ada bantuan yang masuk ke Gaza Utara karena dengan masifnya serangan-serangan saat itu. Dan setelah itu memang pihak pemerintah Palestina, setelah gencatan senjata, memang ada kabar baik bahwa rumah sakit akan segera dioperasikan, dan memang dari pemerintah Palestina pun, dari pemerintah kesehatan Palestina pun sudah mengirim 100 bed tempat tidur yang baru untuk menggantikan bed tempat tidur yang rusak. Namun setelah itu keadaan semakin buruk, karena memang di Gaza Utara mereka para Zionis Israel ini melancarkan serangan daratnya, menangkap para medis, menangkap para jurnalis, menangkap para pengungsi yang ada di kamp-kamp pengungsian, sehingga mereka saat itu juga menempatkan rumah sakit ini menjadi tameng mereka atau tempat berlindung mereka dari pejuang-pejuang Hamas, karena memang atau pejuang-pejuang Palestina ya, karena memang mereka tidak memiliki tempat aman, sehingga mereka menjadikan rumah sakit ini menjadi markas dan juga menjadi tameng dari pejuang-pejuang Palestina. Dan setelah itu berita ini tersampaikan oleh tim Mercy Pusat, dan dari Ketua Presidium Dr. Sarbini juga sudah menyurati WHO ya, menyurat WHO untuk mereka keluar, dan alhamdulillah setelah 2 hari tersebut mereka pun menarik mundur pasukan dari area sekitar Rumah Sakit Indonesia, dan sampai saat ini Rumah Sakit Indonesia masih belum bisa beroperasi karena tidak memiliki generator lagi, dan banyak bangunan-bangunan yang rusak, sehingga
masih belum bisa mencukupi untuk kembali beroperasi. Baik, terima kasih atas informasinya Fikri Rafil Haq, WNI Relawan Mercy langsung dari Gaza, Palestina. Tetap jaga kesehatan dan selamat bertugas kembali.